Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hewan, terutama kucing. Salah satu yang sering dibicarakan adalah soal keharusan untuk menguburkan kucing yang mati. Banyak yang menganggap ini hanya sebatas mitos atau tradisi turun-temurun tanpa dasar yang kuat dalam agama. Namun, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami apakah ada dasar yang kuat dalam syariat mengenai perlakuan terhadap kucing yang telah mati. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana memperlakukan hewan. Kucing, dalam ajaran Islam, menempati posisi yang istimewa. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat menyayangi kucing dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, memperlakukan kucing, baik yang hidup maupun yang sudah mati, dengan adab dan rasa hormat adalah bagian dari akhlak Islam yang luhur. Pemahaman yang benar tentang kewajiban menguburkan kucing yang mati bukan hanya soal kebersihan atau kemanusiaan, tetapi juga bagian dari bentuk ketaatan kepada ajaran Islam. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menelusuri apa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sikap Islam terhadap kucing, termasuk ketika ia telah meninggal dunia. Kucing adalah hewan yang sangat dihormati dalam Islam. Dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kucing adalah hewan yang bersih dan tidak najis. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah, kucing itu tidak najis. Ia adalah hewan yang berkeliling di sekeliling kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Kucing disebut sebagai hewan rumahan yang tidak mengganggu ibadah umat Islam. Bahkan air bekas minum kucing pun suci selama tidak ada perubahan warna, rasa, atau baunya. Oleh karena itu, ketika kucing mati, memperlakukannya dengan hormat adalah bentuk penghargaan terhadap makhluk yang dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengubur kucing bukan hanya soal tradisi, tetapi bagian dari akhlak dan kepedulian seorang Muslim terhadap ciptaan Allah. Lantas, mengapa kucing harus dikubur? Inilah alasannya. 1. Menjaga kebersihan dan menghindari bahaya. Islam adalah agama yang sangat menekankan prinsip kebersihan, taharah. Dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam diperintahkan untuk menjaga diri dari najis, kotoran, dan segala hal yang menimbulkan penyakit. Bangkai hewan, termasuk kucing, jika tidak segera ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan dan lingkungan. Kucing yang mati dan dibiarkan begitu saja akan membusuk, mengeluarkan bau tidak sedap, dan menjadi sarang berkembang biaknya lalat, bakteri, serta mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebarkan penyakit kepada manusia dan hewan lain di sekitarnya. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari akhlak yang wajib dijaga oleh setiap Muslim. Mengubur bangkai kucing dengan baik bukan hanya tindakan manusiawi, tetapi juga bentuk implementasi iman. Tidak cukup hanya membersihkan diri untuk sholat, namun juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal agar tetap suci, sehat,
dan tidak menimbulkan bahaya bagi makhluk lainnya. Selain aspek kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan dari bangkai kucing juga mencegah penyebaran penyakit zoonosis, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, seperti toksoplasmosis atau salmonellosis. Walaupun tidak semua kucing membawa penyakit tersebut, namun bangkai hewan adalah potensi bahaya biologis yang harus diantisipasi. Menguburkan kucing yang mati dengan benar, cukup dalam dan jauh dari sumber air, merupakan langkah preventif untuk menjaga keselamatan masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa dan kesehatan manusia. Dalam pandangan Islam, tindakan pencegahan terhadap kemudaratan atau bahaya disebut dengan kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masyalih, yang artinya mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat. Dalam konteks ini, membiarkan bangkai kucing tanpa dikuburkan adalah bentuk kerusakan terhadap lingkungan dan kesehatan yang harus dicegah. Maka menguburkannya bukan hanya soal kasihan atau ikut-ikutan kebiasaan masyarakat, tetapi bagian dari penerapan prinsip syariah yang rasional dan terukur. 2. Menghormati makhluk hidup. Islam menempatkan kasih sayang sebagai dasar dalam memperlakukan semua makhluk Allah, baik manusia maupun hewan. Kucing termasuk dalam kategori hewan yang dihormati dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang perlakuan zolim terhadap kucing, tapi beliau sendiri memberikan teladan bagaimana memperlakukan kucing dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Salah satu contohnya adalah ketika beliau membiarkan kucing tidur di atas jubah beliau dan rela memotong sebagian kain jubah tersebut agar tidak mengganggu tidur kucing itu. Tindakan ini mengandung pelajaran bahwa setiap makhluk hidup, bahkan yang dianggap kecil, layak mendapat hak dan penghormatan. Penghormatan terhadap kucing ini tidak berhenti hanya saat hewan itu hidup, tapi juga berlaku setelah kematiannya. Dalam Islam, segala makhluk ciptaan Allah memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh adab. Oleh karena itu, ketika seekor kucing mati, menguburkannya dengan cara yang layak merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir yang bisa kita berikan. Membiarkan tubuhnya tergeletak di jalan, di halaman rumah, atau dibuang sembarangan ke sungai atau tempat sampah adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal itu mencerminkan sikap tidak menghargai makhluk Allah dan tidak meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menyayangi hewan bisa menjadi sebab seseorang mendapat rahmat dan ampunan Allah. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jika terhadap anjing saja Allah membalas kasih sayang dengan ampunan, maka terhadap kucing yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih utama lagi untuk disayangi dan dihormati, termasuk setelah kematiannya. Ini menunjukkan betapa besar nilai dari kasih sayang terhadap makhluk hidup dalam Islam. Maka, ketika seekor kucing mati, sikap yang menunjukkan kehormatan terhadap makhluk tersebut adalah dengan menguburkannya di tempat yang layak, sebagaimana halnya terhadap jenazah manusia meskipun tidak wajib disamakan. Perlakuan yang baik ini menjadi cermin dari keimanan dan kecintaan kita kepada makhluk ciptaan Allah. Ini bukan ritual kosong, tetapi akhlak Islam yang penuh hikmah dan kasih. Mengubur kucing adalah bentuk sederhana dari penghormatan terhadap makhluk Allah yang telah menjadi bagian dari hidup manusia, dan bisa jadi menjadi jalan datangnya rahmat dan keberkahan darinya. 3. Menghindari penodaan terhadap makhluk Allah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki kedudukan dan tujuan penciptaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini termasuk hewan seperti kucing yang senantiasa tunduk kepada perintahnya. Ketika seekor kucing mati, membiarkan tubuhnya berserakan, membusuk, atau menjadi santapan binatang buas adalah bentuk penodaan terhadap ciptaan Allah yang suci. Islam menolak bentuk penghinaan seperti itu,
karena bertentangan dengan nilai ketundukan kepada Allah dan penghormatan terhadap ciptaannya. Dalam banyak tradisi Islam, termasuk dalam pemakaman manusia, jenazah dikuburkan secepat mungkin untuk menjaga kehormatan dan kebersihan. Meskipun kucing bukan manusia dan tidak wajib disolatkan atau dikafani, prinsip penghormatan tetap relevan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk membuang bangkai hewan secara sembarangan, apalagi hewan yang beliau cintai seperti kucing. Oleh karena itu, sikap membiarkan bangkai kucing tanpa penguburan adalah cermin dari ketidakpedulian terhadap nilai-nilai Islam dan ajaran Nabi. Penodaan terhadap makhluk Allah juga bisa membawa konsekuensi spiritual. Islam mengajarkan bahwa semua makhluk akan menjadi saksi di hari kiamat. Dalam hadis, bahkan hewan yang disakiti tanpa sebab akan menuntut keadilan di hadapan Allah. Maka perlakuan terhadap kucing yang telah mati pun bisa menjadi saksi bagaimana seseorang menjalani hidupnya, apakah dengan rasa kasih dan hormat, atau dengan sikap abai dan semena-mena terhadap ciptaannya. Menguburkan kucing adalah tindakan yang mencerminkan kesadaran bahwa setiap makhluk memiliki martabat yang harus dijaga. Dengan menguburkan kucing yang telah mati, kita menjaga kehormatan makhluk Allah sekaligus menghindari perbuatan yang tidak etis. Tindakan ini mencerminkan bahwa seorang muslim tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki kepekaan dan etika sosial terhadap lingkungan dan sesama makhluk hidup. Maka jelaslah bahwa alasan menguburkan kucing dalam Islam bukan sekadar tradisi atau mitos, tapi berakar dari prinsip syariah yang dalam, menjaga kebersihan, menghormati makhluk, dan menghindari penodaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah terkenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang seekor kucing yang tidur di jubah beliau. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengganggu tidur si kucing, sehingga beliau memotong bagian jubahnya yang menjadi tempat tidur kucing itu. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menyayangi dan menghormati kucing, bahkan lebih memilih merusak bajunya sendiri daripada membangunkan kucing. Diriwayatkan pula bahwa salah seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendapat julukan itu karena kecintaannya terhadap kucing. Abu Hurairah berarti bapak dari kucing kecil. Ia sangat dekat dengan kucing hingga selalu membawa kucing kecil bersamanya. Ini adalah bukti bahwa cinta terhadap kucing bukan hanya milik Rasulullah, tapi juga para sahabat. Islam sangat tegas melarang pembunuhan hewan secara zalim tanpa alasan syar'i. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ia mengurungnya dan tidak memberinya makan, juga tidak membiarkannya mencari makan sendiri, hingga kucing itu mati kelaparan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyakiti atau membunuh kucing tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat adalah dosa besar. Jika seseorang membunuh kucing tanpa alasan seperti ancaman terhadap keselamatan atau wabah penyakit, maka ia telah berbuat kezoliman terhadap makhluk Allah. Hukum membunuh kucing tanpa sebab syar'i adalah haram, dan pelakunya bisa mendapat ancaman siksa, seperti dalam hadis di atas. Bahkan hanya karena lalai memberi makan kucing, seorang wanita dijatuhi hukuman neraka. Maka bagaimana lagi jika seseorang dengan sengaja membunuhnya? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kewajiban menguburkan kucing yang mati bukanlah sekadar mitos atau tradisi masyarakat tanpa dasar. Ia memiliki akar kuat dalam ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap semua makhluk. Kucing adalah hewan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan diperlakukan dengan penuh kasih serta hormat. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat beliau meneladani akhlak tersebut. Dengan menguburkan kucing yang mati, kita menjalankan prinsip-prinsip Islam tentang kebersihan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap makhluk hidup. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga lingkungan dan memperlakukan makhluk Allah dengan sebaik-baiknya.
Akhirnya, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang penyayang dan dihormati oleh Allah karena kasih sayang kita terhadap makhluknya, termasuk terhadap seekor kucing. Ingatlah bahwa setiap amal, sekecil apapun, termasuk memperlakukan kucing dengan baik, akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.